Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus.
menyenangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. In the morning, in the evening, every time of day, we got a reason to lift up Jesus' name. We will lift you higher. You are our desire. Oh, we will lift you higher. 'Cause we won't stop it. We won't stop it. Come on, put your hands together. Gonna use all that we got to praise Him on and on. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, saya lihat tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa kerinduan kita kepada Tuhan, dan saya percaya seberapa banyak kita menyediakan hati kita untuk menyembah Tuhan. Disitulah kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk Tuhan telah menyertai kami sampai di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Kesempatan ini kami mau memberikan yang terbaik dari hati kami untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau tersenyum melihat apa yang kami lakukan, dan biarlah apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Makasih Bapa yang baik, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Kau layak terima segala pujian kami Tuhan. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja,
di atas segala raja. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak terima segala pujian. Kau sebab Engkau layak jemaat.
Yesus, Raja di atas segala raja. Jemaat Tuhan katakan, sebab Engkau saja Yesus, Raja di atas segala. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan, kita agungkan Tuhan. Amin. Terima pujian, katakan Engkau Allah yang layak Tuhan. Amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari dengan sungguh-sungguh agungkan Tuhan, katakan Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Mari lebih lagi agungkan Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat kedua tanganmu, satu kali lagi kita katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Bagi nama Tuhan kita, lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kau yang layak terima setiap pujian kami Tuhan. Biar hatimu saja yang disenangkan di tempat ini Tuhan. Bertata lebih lagi dalam ibadah kami Tuhan. Ini saatnya Tuhan. Ini saatnya kami mau bersatu. Berkumpul meninggikan nama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang bagi nama Tuhan kita dahsyat. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa. Semuanya katakan, suatu saat kenyatakan. Come on.
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sungguh kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak. Come on, Gold Sisi. Tiba saatnya kamu jadi nafsuku, berdiri di hadapan. Kami mau satukan suara kami Tuhan Yesus. Satu suara. Semuanya siap bersorak bagi nama Tuhan kita. Come on. Kesabaran dari Allah yang jujur dan bertata, kami naikkan pada pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sandi. Come on, John. Saya duduk punya tangan merah. Keselamatan dari Allah yang jujur dan bertata, kami naikkan pada pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang jujur dan berkata, kami naikkan pada Anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Oh, keselamatan bagi Allah yang jujur dan bertata, kami naikkan pada biar pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selama. Dari hatimu katakan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biar kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan itu sampai selama-lamanya. Sungguh Kau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan sorak-sorak yang bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya rindu melihat tangan-tangan yang terangkat bagi nama Tuhan. Katakan, saya orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kemenangan sudah saya terima. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Ini saatnya nama Tuhan ditegakkan di tempat ini. Biar sorga meresponi setiap pujian kami. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan berkat. Segenap hati, sama-sama katakan, bersama ku pasti. One, two,
Sebab Engkau yang memberikan kemuliaan bagi kami Tuhan. Kau yang berikan kemuliaan, semakin serupa. Saya rindu melihat tangan-tangan terangkat. Sama-sama katakan. Bersama ku pasti menang, ku pasti. One, two, three. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on. Saya rindu melihat tangan-tangan terangkat, kita bertepuk tangan kepala. Come on. Sama-sama katakan. Tinggi. Mari jemaat Tuhan katakan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Gak kedengaran sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama katakan. Raja keagungan, Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Yesus, Yesus sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman semua, boleh angkat tangan. Semuanya, angkat tangan kita semua. Katakan, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Oh. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan bagi namamu, sorak dengan segenap Raja keagungan. Dari hatimu katakan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Tuhan kita. Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan.
Mari jemaat Tuhan kita tenangkan hati kita. Saatnya kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap hati yang hadir di tempat ini boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman kebenaran Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang datang pada malam hari ini tak sama ketika kita pulang nanti. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kelemahan kami. Sama-sama kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku Tuhan, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerangi dan perisai di hidupku. Mari jemaat Tuhan lebih dalam lagi kita perkatakan pujian ini dari Allah. Sama-sama kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerangi dan perisai di hidupku. Engkaulah, biar jemaat Tuhan yang menyanyikan pujian ini. Engkau penolong buat setiap kami Tuhan Yesus. Menjadi perlindungan buat kami Tuhan. Dan perisai di hidupku.
kasih Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Saatnya Tuhan Yesus kami akan masuk ke dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau yang berkati setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami teramat percaya, sangat teramat percaya Tuhan. Kami yang datang tidak akan sama lagi ketika kami pulang. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Kak Peter yang akan memberitakan firman-Mu. Apa yang keluar dari dalam mulutnya Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami Tuhan, jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Jangan duduk dulu. Sebelum kita akan dilayani oleh Kak Peter, boleh berikan tepuk tangan untuk Kak Peter? Dipersilakan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang memberi sejahtera. Mari buka hatimu malam ini, katakan setiap jam ya Tuhan, Kau kami perlukan, di Kau ku perlu. Amin. Ku datang juru selamat berkati. Sekali lagi yuk, sama-sama katakan. Bicara buat kami Allah, ku memerlukan, Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, amin. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Malam hari ini kami buka hati kami, bicara buat kami Allah, sampaikan isi hatimu. Kami tahu dengan persis ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan buat kami. Pesan Tuhan yang spesifik buat kami. Pesan Tuhan yang khusus buat kami. Kami tidak kebetulan duduk di kursi kami malam ini. Karena kami percaya kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu supaya hanya perkataan kebenaran firman Allah yang kami dengarkan di malam hari yang indah ini. Waktu dan tempat milik Tuhan. Roh Kudus ambil alih sebebas-bebasnya. Seluruh pemberitaan firman kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang beracara. Berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum duduk, tos kiri, tos kanan bilang kamu lebih keren dari yang biasanya kelihatan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dengan nafas yang dihemat-hemat ya, karena kiri kanan senggol-senggolan agak sempit.
Selamat malam, shalom. Sekali lagi selamat malam, shalom. Seberapa kita dalam keadaan baik, juga dalam keadaan sehat, dalam pegangan tangan. Sama-sama bilang cihui. Sama-sama bilang ulala. Kasih tepuk tangan lagi buat Allah. Haleluya. Guys, saya butuh timer supaya kita nggak sampai besok pagi di sini ya. Boleh kasih timer supaya saya tahu kapan saya harus berhenti. Saya cukup bingung waktu dikasih tema, kita mau bicara tentang membangun generasi. Saya perlu berpikir dan merenungkan apa yang Tuhan mau bicarakan tentang generasi. Saya sempat dengar Pastor Esra bicara tadi pagi bagaimana tentang mempersiapkan generasi yang unggul. Lalu saya berdoa, Tuhan sampaikan isi hatimu buat generasi-generasi kita ini yang harusnya lagi dibangun sekarang. Dan saya percaya malam hari ini bukan malam yang kebetulan. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan khusus buat kita. Yang percaya katakan amin. Siap diberkati? Lihat kiri kanan bilang dengar firman Tuhan dengan baik. Oke. Cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, tatap-tatapan sekarang. Cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, berdua-berdua, tatap-tatapan. Tanya depanmu bilang begini, sudah makan kok belum? Kasih tahu dia bilang, memang kelihatan dari tadi. Ya, oke. Waktu saya dikasih tema tentang membangun generasi, ini menarik nih. Saya suka turun-turun, enggak apa-apa ya. Karena kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan itu bekerja, ternyata bukan hanya pada satu generasi. Tahukah kamu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan untuk semua generasi? Alkitab bahkan catat untuk ribuan generasi gitu ya. Jadi Tuhan kita ini adalah Tuhan bagi pendahulu kita, Tuhan bagi kita hari ini, dan Tuhan bahkan bagi penerus-penerus kita di hari yang akan datang. Nah, Alkitab catat bahkan Allah kita disebut dari Allah yang berbagai generasi. Next slide. Teman-teman pasti sering dengar tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, ini kan 3 generasi yang beda ya. Ya, opungnya, bapaknya, dia gitu ya. Jadi ini 3 generasi yang beda, tetapi seringkali disebutkan secara bersamaan bahwa Allah kita itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan ternyata kalau teman-teman perhatikan secara konsisten, Tuhan itu memang bekerja dari generasi ke generasi. Tuhan tidak pernah bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya hanya pada satu generasi saja. Tahukah kamu bahwa ada pekerjaan yang berkesinambungan antara satu generasi ke generasi selanjutnya? Tahukah kamu bahwa bahkan kekristenan kita juga tidak berhenti pada hanya satu generasi saja. Terus berlanjut sampai hari ini. Teman-teman menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan bekerja bahkan di kalangan generasi kita, katakan amin. Jadi sampai hari ini pun juga, dengarkan baik, ini pesan yang penting. Tuhan itu masih berurusan dengan generasi kita. Kalau teman-teman baca di Alkitab, ada satu bagian dari Alkitab yang seringkali kita nggak terlalu suka. Kita langsung skip, kita langsung ke bagian yang kita senangi saja. Kita paling jarang sekali baca tentang silsilah. Ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini. Kok banyak sekali anaknya? Beranak. Kita gak terlalu tertarik dengan itu. Tapi kalau kamu mau belajar dengan sungguh-sungguh, perhatikan dengan baik. Setiap keturunan yang disebutkan dengan Alkitab, dengarkan baik. Tuhan punya cerita di dalamnya. Amin. Jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan satu keturunan tanpa tujuan dan tanpa cerita di dalamnya. Bayangkan, Yesus itu Tuhan yang dinubuatkan bukan hanya dalam perjanjian baru. Teman-teman ingat kisah Adam dan Hawa, next slide. Bahkan ketika perhatikan, ini dahsyatnya Tuhan kita. Adam dan Hawa baru jatuh dalam dosa saja, Tuhan sudah bahas tentang nubuatan satu generasi yang akan memulihkan manusia yang berdosa. Weh, ini dahsyat. Jadi bayangkan, kita ini mind blowingnya, karena ini masih di dalam kitab Kejadian, bahkan kitab pertama dalam Alkitabmu, diceritakan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ya toh? Si Hawa dia makan buah. Adam lagi santai kawan. Dia gak lihat Hawa makan buah. Manusia singkat cerita jatuh dalam dosa. Tapi perhatikan, bahkan di detik pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Alkitab catat begini.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Perhatikan, akan ada keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Itu adalah angkatan generasi dan nubuatan tentang Yesus. Jadi dalam perjanjian lama saja kita ngerti Tuhan itu sangat konsisten dan serius tentang apa yang dia rancangkan dari generasi sampai generasi. Perhatikan, maka dari generasi Adam, Tuhan bentuk berbagai macam generasi sampai Daud, sampai kepada Yesus. Karya keselamatannya Tuhan itu melibatkan berbagai generasi. Percayakah tidak bahwa dengarkan baik. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam dunia ini juga melibatkan generasi kita. Halo? Setiap kita di tempat ini, kita ini bukan kismis di atas kue atau sekedar hiasan. Dalam pertandingan bola, Indonesia kemarin 2-0. Haleluya, puji Tuhan, Yesus baik. Kita bukan pemain cadangan yang hanya sekedar menonton saja. Setiap kita, setiap generasi adalah pemain utama dalam kisah cerita Tuhan. Katakan amin. Saya cuma mau bicara malam ini tentang betapa Tuhan serius merancangkan segala sesuatu dan bekerja dari generasi ke generasi yang lain. Makanya saya mau katakan kepada kita, urgensinya, kepentingannya adalah begini. Next slide. Kita rasanya perlu belajar untuk memahami rancangan apa yang Tuhan buat dalam generasi atau angkatan kita. Saya dengan gembala saudara saja yang semangat banget main gitar tadi, sama kakak Peter ini udah beda generasi kita. Ya toh kak, mesti diakui loh kak. Kita udah generasi yang berbeda. Saya mungkin dengan, ya kita masih sama generasi lah. Mungkin dengan anak saya kan baru lahir 1 L ya. Lucu, imut dan jelita gitu. Kami juga mungkin beda generasi. Tapi yang kita dapat pahami dari kisah tadi adalah begini. Bahwa cerita Tuhan untuk generasi Abraham itu berbeda dengan cerita Tuhan untuk generasi Ishak. Generasi Ishak juga punya cerita yang berbeda dengan generasi Yakub. Dan tahukah kamu bahwa Tuhan juga punya cerita untuk generasi kita? Katakan amin. Nah, bagian kita, tugas kita untuk ngerti Tuhan itu mau bekerja dengan apa dalam generasi kita. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng, gak mungkin dia ciptakan generasi kita tanpa tujuan. Kenapa kamu lahir di angkatanmu hari ini? Bukan karena Tuhan lupa tanggal, kemudian dia terlambat melahirkan engkau. Dia taruh kamu spesifik di bahkan tanggal lahirmu, pasti juga karena tujuan. Dia bahkan izinkan kamu lahir di tahun lahirmu, bukan karena dia bilang, kayaknya kalau dibikin tahun 90 terlalu tua Ki. Boros Ki mukanya, jadi kasih 2022 saja. Tidak. Tuhan tidak pernah iseng. Dia Allah yang terlalu pandai untuk merancangkan segala sesuatu. Itu sebabnya pesan saya malam ini bicara tentang ini. Kita perlu ngerti kalau hari ini kita ada, di generasi kita hari ini, apa peran kita? Apa rencana Tuhan? Apa yang Tuhan rancangkan melalui hidup kita? Tahukah bahwa Alkitab cerita tentang Yeremia, next slide, Yeremia 1 ayat 5. Yeremia ini Tuhan pakai untuk pada akhirnya menjadi nabi dengan semua panggilan yang luar biasa. Tapi panggilan Tuhan buat Yeremia itu tidak diterimanya ketika nanti Yeremia sudah dipakai Tuhan luar biasa lalu dia dipilih menjadi nabi. Saya mau kasih tahu kita, sejak kapan Tuhan memanggil dan merancangkan Yeremia untuk menjadi nabi? Alkitab bilang dalam Yeremia 1 ayat 5 begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum aku keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya rasa kalau kamu dengarkan firman Tuhan malam ini, kamu mungkin kayak, tapi akan ada sesuatu yang membuka pikiran kita bahwa begini, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat spesifik dan detail.
Kamu mesti lihat betapa detailnya Tuhan merancangkan hidup kita. Yeremia ini, Alkitab bilang begini. Tuhan kenal Yeremia bahkan sebelum Yeremia keluar dari kandungannya. Dalam rahim Yeremia, Tuhan sudah tahu siapa Yeremia. Bahkan dikatakan sebelum dia keluar dari kandungannya, Tuhan sudah mengkhususkan kita selalu belajar. Dipisahkan, ada rencana khusus buat ini manusia. Dan bahkan dalam kandungan juga sudah ditetapkan untuk sesuatu. Saya mau bicara sama kamu hari ini. Tahukah kamu bahwa sama halnya dengan Yeremia, setiap kita di tempat ini kalau ada 120 orang, 120 orang di ruangan ini, sebelum kau keluar dari kandunganmu, Tuhan tahu siapa kamu. Tuhan spesifik kenal siapa kamu. Bahkan dia khususkan kamu untuk cerita yang khusus. Dia sudah punya buku cerita tentang kamu. Bahkan dikatakan bahwa setiap kita kalau ada 120 orang, berarti ada 120 orang yang ditetapkan untuk sebuah tujuan. Itu artinya begini, ini kabar baik sebenarnya buat kita. Bahwa Tuhan tidak pernah bermain tentang cerita hidup kita. Katakan amin. Kalau hari ini dia merasa Tuhan, kenapa Tuhan lahirkan Kak? Cuma untuk kasih habis beras-beras saja di rumah. Cuma untuk kasih habis saja kuota Shopee-letterku. Supaya ditagih-tagih terus Shopee. Tuhan tidak sereceh itu. Tuhan terlalu sibuk untuk mengurus begitu banyak rencana ya, hanya untuk buat kamu lahir begitu saja. Itu artinya Tuhan kita spesifik. Perhatikan, bahkan ketika Yeremia tahu bahwa Tuhan mengenal dia dari kandungannya, di ayat ke-6 Yeremia sempat nolak bilang begini. Maka Yeremia menjawab, next slide, oke, thank you. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ini dia, ini masalahnya nih. Tuhan gak pilih Yeremia waktu dalam masa sekarang. Tuhan bilang begini, maksudnya Yeremia, dari kandungan saja saya sudah tahu kau akan jadi apa. Sekarang waktunya. Terus Yeremia bilang begini, Tuhan kayaknya salah kok. Gak cocok. Saya ini masih muda, saya gak pandai bicara. Nah, saya mau kasih tahu. Apa kata Tuhan setelah Yeremia ngomong begitu? Di ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang begini. Tetapi Allah berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih, sama-sama kasih tahu kita. Sama-sama kasih tahu dirimu. Bilang, jangan bilang saya masih muda. Kasih tahu sebelah kananmu, bilang jangan bilang kau masih muda. Kasih tegas bilang walaupun kau tidak terlalu muda, jangan bilang kau masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Sederhananya begini, dengarkan saya. Kalau saya boleh simpulkan dalam satu kalimat yang terbaik adalah begini. Tidak ada yang terlalu muda untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil kita, tidak ada kalimat saya masih terlalu muda Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu sudah ditaruh bahkan dalam rahim ibumu. Tidak ada yang terlalu muda untuk rencana Tuhan. Dengarkan ini kalimat yang manis banget. Kalau Tuhan jadi seorang penulis, dia adalah penulis terbaik hidup kamu. Dan dia akan tulis dengan cara yang paling baik. Tapi begini, hanya karena ada bagian-bagian yang tidak menyenangkan dalam tulisan hidup kita, bukan berarti cerita kita seluruhnya buruk, setuju? Kamu mungkin hanya baru baca sampai bab 1, bab 2, bab 3. Akan ada saatnya kamu masuk ke bab-bab yang kamu akan mengerti, oh ternyata Tuhan punya cerita yang terlalu bagus dalam hidup saya. Dan Tuhan sudah buat cerita dalam hidupmu. Saya nggak tahu kenapa Tuhan lahirkan kamu di keluarga kamu hari ini, tapi yang saya tahu Tuhan kita bukan penulis sembarangan. Kalau dia tulis cerita hidupmu tentang hal yang seperti itu, dia tahu untuk apa dia tulis itu. Amin. Kalau hari ini kamu mengalami hal yang tidak mudah dan sesuatu yang begitu berat, saya nggak tahu kenapa Tuhan tulis cerita itu dalam kisah hidupmu. Tapi saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan. Yang kau keluhkan hari ini suatu saat pasti kau syukuri. Halo? Itu sebabnya
Hari ini saya mau kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan itu berurusan serius dengan generasi kita. Dengan setiap kita. Setiap kita di tempat ini, pribadi lepas pribadi, Tuhan punya cerita khusus tentang kamu. Dan Tuhan mau kamu menghidupi rencana itu bukan nanti, brother. Bukan nanti, sister. Harusnya semakin cepat engkau tahu, semakin cepat kau ngerti kenapa Tuhan izinkan kau ada di situ. Nah, saya mau kasih lihat kita beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan panggil dari masih masa yang begitu muda. Next slide, yang pertama. Lihat, Daud. Daud kan dipilih jadi raja tuh. Tapi ingat kapan Daud dipilih? Alkitab catat waktu dia masih kemerah-merahan. Saya kalau jadi Daud, mungkin saya akan sangat insecure. Tuhan, kenapa ndak nanti waktu saya besar-besar sedikit baru kau pilih ke jadi raja. Ini kau saya masih kayak bawang merah kok dong. Sudah dipilih jadi raja. Raja ini kau bukan ketua RT. Raja. Wih, kita disuruh jadi koordinator ibadah saja kita gemetar, ini jadi raja. Ini kan bukan main monopoli ini. Ini serius, Tuhan minta jadi raja di masa yang sangat muda. Kenapa Tuhan kasih tahu visi buat Daud dari masa yang sangat muda? Saya percaya karena Tuhan persiapkan Daud dari masa yang sangat muda. Matius 15 ayat 32, Daud sadar bahwa mata Allah melihatnya selagi dia masih bakal anak. Dan di dalam kitabnya semua tentang Daud tertulis hari-hari yang dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Perhatikan, rencana Tuhan buat Daud tidak dinyatakan di masa tuanya. Bahkan dikatakan sebelum dia jadi bakal anak, Tuhan sudah lihat dan rencana Tuhan tidak pernah terlalu mudah untuk Daud. Katakan amin. Yang kedua, siapa lagi? Yusuf. Yusuf Tuhan kasih visi, dia masih sangat kecil. Bayangkan, saking kecilnya dia terima visi, orang-orang ketawai dia, bukan cuma ketawai dia, mau bunuh dia. Kalau hari ini ada yang di kelasnya, tiba-tiba maju ke depan kelas kuliah terus bilang begini, kayaknya Tuhan bicara sama saya akan jadi presiden ke-25. Minimal penghapus dilempari kok. Tapi kalau itu dari Tuhan, tidak pernah ada visi yang terlalu mudah. Setuju? Tuhan berikan kepada Yusuf, dia masih sangat kecil, bahkan dia masih belum bisa buat apa-apa. Tapi itu tandanya bahwa Tuhan mempersiapkan Yusuf dari masa yang paling muda. Bukan waktu nanti. Dengarkan baik Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu ia mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi kalau hari ini Tuhan taruh sesuatu di hatimu, Tuhan taruh rencananya, Tuhan taruh visinya dalam hatimu, kau cerita sama bestimu terus ditampilin kok, jangan kau heran. Yusuf saja dibenci, apalagi kita. Tidak semua orang tahu betapa besarnya rencana Tuhan buat kita. Setuju? Saya cerita lagi ya, berikutnya siapa? Samuel. Samuel ini nabi yang dahsyat. Tapi sejak kapan Tuhan panggil Samuel? Dari masa yang sangat muda. 1 Samuel 3 ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, angkat tanganmu Samuel. Biasanya ada orang Samuel di setiap gereja. Ada Samuel di sini? Jawab kok Tuhan panggil kok sekarang. Mau dipanggil Tuhan? Dan dia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi kata Eli, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah tidur. Saya rasa kita semua pernah dengar cerita ini. Tapi lihat, kapan Tuhan panggil Eli? Di waktu yang masih sangat muda, betul? Sekali lagi, tidak ada yang terlalu muda untuk rencana Allah. Tidak ada yang terlalu dini untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Siapa lagi? Next slide. Paulus ini nabi yang rasul yang besar. Dia tulis 2/3 kitabmu. Tetapi tahukah bahwa Rasul Paulus ini juga Tuhan panggil bukan pada masa dia ketika menjadi seorang rasul saja. Rasul Paulus menyadari di Galatia 1 ayat 5 dia berkata, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus tahu persis bahwa Tuhan sudah rencanakan hidupnya sejak dalam kandungan ibunya.
Dan apa yang terjadi? Paulus sempat jadi pembunuh orang Kristen, dia jadi penyiksa orang Kristen. Dia sempat jadi jahat banget, bahkan sangat beringas begitu ya. Tapi apakah itu artinya Tuhan salah pilih orang? Ternyata juga tidak tuh. Itu artinya begini, mungkin hari ini kamu belum tahu apa rencana Tuhan atas hidupmu. Sama seperti Paulus, dia nggak tahu rencana Tuhan atas hidupnya. Dia sempat sebangsat-bangsatnya untuk bunuh orang Kristen. Tapi perhatikan baik, Tuhan tidak pernah gagal merancangkan sesuatu dalam hidup kita. Selama kita mau berusaha buka hati dan memahami apa rencananya. Jadi kalaupun hari ini kau ya lumayan bangsat, kasih tahu kiri kanan. Sebangsat apa lo hari ini? Dengarkan baik. Paulus yang sejahat itu pun, ketika dia mengerti rencana Tuhan, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Saya nggak tahu seburuk apa hidupmu hari ini, tapi kalau malam ini kamu buka hati untuk mengerti rencana Tuhan, Tuhan juga bisa pakai kamu dengan luar biasa. Katakan amin. Walaupun kau bilang, Kak, di kampusku cuma tinggal pacarku janda mau bunuh, Kak. Yang lainnya semua mau bunuh, Kak. Itu pun ini pacarku tuh. Karena 5,5 tahun nih. Tapi seburuk-buruknya apapun orang lihat kamu, nilai kamu, dan sejelek apapun masa lalu kamu. Kalau malam ini kamu mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidupmu, Tuhan bisa ubahkan dan Tuhan bisa pakai engkau. Katakan amin. Siapa lagi ya? Next slide. Oke. Simpson. Bahkan Simpson waktu dipakai Tuhan jadi hakim, Alkitab catat. Sebab engkau akan mengandung dari kelahiran seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir. Lihat ya, saya cuma bagi-bagi kisah-kisah dalam Alkitab. Tapi dari semua kisah yang kita dengarkan, ada hal yang konsisten yang kita belajar, setuju? Bahwa rencana Tuhan itu selalu spesifik dan tidak pernah bercanda dalam hidup kita. Rancangan Tuhan atas hidupmu itu bukan ditulis hari ini. Bahkan sebelum kau lahir di dunia ini, dia sudah tahu dia mau pakai kau jadi apa dan dia mau pakai kau untuk apa. Jadi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang iseng, taruh kita di tempat kita hari ini tanpa maksud dan tujuan. Masalahnya adalah seringkali kita hampir menghabiskan seluruh waktu hidup kita hanya sibuk untuk menyalahkan keadaan lebih daripada belajar maksud Tuhan untuk keadaan kita. Kita lebih sibuk menyalahkan keluarga kita, menyalahkan orang tua kita, lebih daripada berusaha untuk tahu maksud Tuhan melalui kita untuk keluarga kita. Guys, Tuhan tidak iseng taruh kau di keluargamu hari ini. Dia bisa saja taruh kamu di keluarganya Cipung. Tapi dia taruh kau di situ bukan karena iseng. Dia tahu ada sesuatu yang dia percayakan kepada kamu di sana. Katakan amin. Hanya yang sibuk komplain gak akan punya waktu untuk cari jawaban. Yang sibuk cari jawaban gak akan punya waktu untuk cari jawaban. Yang nanya terus kenapa, marah, gak akan punya waktu untuk berfungsi sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang kita lihat tadi seharusnya menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan serius kepada kita dan generasi kita. Bahkan sebelum kau lahir, Tuhan sudah punya cerita tentang hidupmu. Nah, sekarang saya mau kasih lihat. Dari semua yang kita dengarkan, Tuhan tuh bekerja dan Tuhan panggil setiap orang-orang yang Tuhan pakai dari masa yang sangat muda. Dan saya berdoa supaya kau mengerti bahwa Tuhan panggil kamu juga dari masa mudamu. Tuhan itu mempersiapkan kita dari masa muda kita. Jangan bilang nanti seperti Yeremia, karena Tuhan bilang jangan bilang kau masih muda. Karena rancangan Tuhan bahkan sebelum kau lahir. Saya mau bagi kepada kita mengapa Tuhan mempersiapkan kamu dari sejak masa muda. Supaya kamu mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama, dengarkan baik. Dia harus persiapkan kamu dari masa mudamu. Karena yang pertama yang saya tahu adalah panggilannya untukmu adalah panggilan yang terlalu besar. Dia punya pekerjaan yang besar dari hidupmu dan harus dipersiapkan dari sedini mungkin. Perhatikan, semakin cepat kita mulai maka semakin cepat kita terlatih. Kalau kau sering dikecewakan hari ini, akan ada saatnya di mana kau tidak akan lagi mudah kecewa. Kalau kau terbiasa untuk belajar bangkit dari setiap kekalahan, kau gak akan takut dengan yang namanya kekalahan. Tuhan harus persiapkan kita dari masa yang sangat muda,
Supaya kita menjadi pribadi yang terlatih. Tahu nggak kalau atlet di Cina itu dipersiapkan bukan nanti waktu dia akhir balik umur 17-18, tidak. Bahkan dari dia masih sangat bayi. Dari bayi sudah disuruh kayang, bayangkan. Bagaimana itu? Umur 5 tahun disuruh sikap lilin. Ada yang bisa sikap lilin di sini? Mau praktek di depan silakan. Tapi memang harus dipersiapkan sedini mungkin. Kenapa? Karena memang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Saya mau kasih tahu kita, kalau Tuhan panggil kamu hari ini, dari masa yang sangat muda, Tuhan sudah pakai kau, karena Tuhan tahu ada hal besar yang Tuhan persiapkan buat kamu. Yang percaya, katakan amin. Dan semakin cepat kita mulai, semakin cepat kita terlatih. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, kalau hari ini Tuhan percayakan saya sesuatu, bedanya hanya karena begini, saya lebih dulu mulai. Kalau mungkin teman-teman mulai lebih dulu dari saya, mungkin Tuhan percayakan lebih banyak. Contoh, saya biasa ngobrol sama teman-teman yang seusia saya, dia bilang begini, kok kamu bisa ngomong lebih fasih dari angkatan-angkatan kita? Saya bilang karena mungkin saya lebih dulu dipercaya untuk ngomong. Jadi karena saya lebih dulu belajar ngomong, saya lebih dulu dipercaya untuk ngomong depan orang, saya punya jam terbang lebih tinggi, maka saya dipersiapkan lebih awal dan saya punya kemampuan yang lebih sedikit mungkin dari orang lain. Makanya kalau Tuhan bawa kamu mengerti tujuannya hari ini, itu karena Tuhan mau persiapkan kamu sejak lebih dini. Kalau Tuhan kasih tahu kamu kenapa kamu lahir di keluargamu hari ini, Dia mau kasih tahu kamu lebih dini sama seperti Dia kasih tahu Daud, Dia kasih tahu Samson, Dia kasih tahu Samuel, Dia kasih tahu siapa tadi, Yeremia, supaya mereka bisa mempersiapkan hidupnya sejak dini. Ada perkara yang besar, ada rancangan yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, dan karena itu besar buat kita, Dia mau kita mempersiapkan diri kita dari masa muda kita. Yang kedua adalah begini, kenapa Tuhan mempersiapkan kamu dari masa mudamu? Karena Tuhan mengenal dengan baik potensi dan siapa kamu. Kalau hari ini ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, perhatikan baik. Tuhan tidak akan izinkan kamu mengalami sesuatu yang Dia tahu kau tidak akan sanggup untuk mengerjakannya. Saya punya usaha, beberapa karyawan, saya hanya akan memberikan kepercayaan kepada orang yang saya tahu dan saya percaya dia sanggup mengerjakannya. Jadi kalau hari ini ada beban yang Dia taruh dalam hidupmu, Dia taruh itu kepadamu, kenapa? Karena Dia tahu kau orang yang paling tepat untuk mengerjakan itu. Saya pernah bandingkan hidup saya dengan orang lain, dan saya bilang begini, Tuhan, kenapa hidup saya rasanya lebih berat daripada orang lain? Tahu Tuhan jawab apa? Dia bilang begini, kalimat yang sangat tegas, karena kamu punya pundak yang jauh lebih kuat. Hidup kita mungkin tidak sebaik orang lain, tapi belum tentu orang lain punya pundak sekuat kamu. Saya pernah coba bandingkan. Saya punya satu teman, saya bilang, Tuhan kasihan ini orang kau dong. Dalam 1 tahun yang sama dia kehilangan papanya, dia kehilangan mamanya. Saya bilang bagaimana bisa hidup jadi seperti dia? Kalau saya tidak akan kuat. Memang saya tidak akan kuat bro. Tapi ini anak hari ini dia yatim piatu, dia tidak punya orang tua. Tapi teman-teman tahu, dia selesaikan S2-nya, dia hidupi adik-adiknya. Tuhan tahu dia punya punggung dan pundak. Apa bedanya punggung dan pundak? Yang lebih kuat dari orang lain. Tapi Tuhan itu tidak akan pernah salah taruh beban buat kita, katakan amin. Kalau hari ini kamu ngerasa Tuhan salahku, tidak kuat, tidak bisa, tidak sanggup. Tuhan bilang begini, justru ku percayakan kepadamu karena aku tahu kau orang yang paling baik dan orang yang paling tepat untuk menanggung apa yang ku percayakan. Nah saya pelajari begini, ada 2 jenis masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Satu, Alkitab catat, masalah yang tidak akan pernah lebih besar dari kemampuan kita. Tapi dalam hidup kita ngerasa toh kayaknya ada masalah-masalah yang kayaknya lebih berat ini Tuhan. Kayaknya tidak cocok itu ayat yang kita baru baca. Ada masalah yang rasanya lebih berat daripada kemampuan kita. Itu masalah yang kedua.
Yaitu adalah masalah yang Tuhan izinkan untuk memperbesar kemampuan kita. Jadi kalau masalah itu lebih besar dari kemampuanmu, Tuhan izinkan untuk memperbesar kemampuanmu. Dua jenis masalah, masalah yang tidak lebih besar daripada kemampuan kita, dan masalah yang Tuhan izinkan untuk memperbesar kemampuan kita. Dan saya yakin apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, bukan untuk menghancurkan dan membunuh kita, tapi untuk memperbesar kapasitas kita. Yang percaya katakan amin, yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Next slide. Kenapa Tuhan persiapkan kamu dari masa mudamu? Karena saya mau kasih tahu begini, karena persiapanmu menentukan keberhasilanmu. Kita kalau ujian tergantung dari persiapan kita. Kalau kita persiapan dengan baik, kita bisa ujian dengan baik. Kadang kita suka sontoloyo, kita berharap mujizat. Tuhan tolong bicara pada saya, detik-detik saya ujian. Itu malaikat juga bilang begini, enak aja lu. Gua aja belajar. Tapi kalau kita persiapkan dengan baik, kita yakin, kita percaya diri, kita siap untuk apa yang akan kita hadapi. Nah, dengarkan baik. Saya mau ajak kita sama-sama untuk serius dengan masa muda kita. Karena kalau kau persiapkan masa mudamu dengan serius, kau akan menghadapi masa depanmu dengan tegap. Apa yang sedang kau kerjakan hari ini, mungkin kau gak sadar, tapi pasti kau nikmati di kemudian hari. Kau nggak tahu kenapa hari ini kau begitu berat, harus kuliah, harus berdoa buat dana, harus pinjam orang punya uang, harus pinjam orang punya jas, pinjam punya semua yang bisa dipinjam. Kenapa Tuhan izinkan begini? Dengarkan baik, karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Tapi kalau kau tidak memberi diri untuk dipersiapkan Tuhan, jangan berharap sesuatu yang baik kau akan terima di kemudian hari. Teman-teman muda, kalau kau bercanda dengan masa depanmu, jangan berharap Tuhan memberikan masa depan yang serius. Itu tidak masuk akal itu. Kalau kau kuliah bercanda, omong kosong dengan masa depan yang serius. Kalau kau dari sekarang pacaran yang bercanda, omong kosong dengan hubungan yang serius. Kau bercanda hari ini sama Joko, besok sama Budi, besok sama Lukas, besok sama Yakobus, sama Yohanes, nama-nama Alkitab lagi. Dan kau berharap kau akan terima pasangan yang terbaik dari Tuhan. Terbaik matamu. Tapi laki-laki saya mau kasih tahu. Kalau kau punya pasangan sekarang, kau bangun hubungan yang kudus, yang serius. Kau tahu batasan, kau tahu betapa berharganya hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Dengarkan baik. Kau akan menuai masa depan yang indah bersama pasanganmu. Katakan amin. Saya mengalaminya. Perhatikan. Hal-hal yang kita tidak seriusi dalam masa pacaran, itu kita bayar dalam masa pernikahan. Yang cewek-cewek senggol cowok mau bilang, dengar kau baik-baik itu, buat kau itu. Yesus sudah bicara itu. Tapi semua hal yang kita seriusi dalam masa-masa pacaran kita, itu kita akan nikmati dalam masa-masa pernikahan kita. Katakan amin. Jadi apa yang kau persiapkan hari ini, pasti akan kau nikmati di kemudian hari. Katakan amin. Saya selalu bilang, kenapa Tuhan izinkan kau mengalami badai hari ini? Jangan-jangan supaya kau terbiasa dan kau tidak akan panik ketika gerimis datang. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan berat kau alami hari ini, tapi nyatanya kau bisa tetap lewati supaya satu hari kau mengalami hal yang berat, kau akan ingat, Tuhan dulu pernah tolong saya untuk sesuatu yang lebih berat dari hari ini. Tuhan sedang persiapkan kita. Katakan amin. Itu sebabnya jangan kecil hati ketika Tuhan ambil masa mudamu. Tuhan harus rebut kau di masa muda supaya kau tidak dirampas oleh si jahat. Tuhan harus persiapkan kau dari masa yang paling muda. Dari masa mudamu ini belajar serius sama Tuhan. Kalau kau serius dengan Tuhan di masa muda, Tuhan gak akan main-main dengan masa depanmu. Tapi sebaliknya, to say, kalau kau bercanda dengan masa mudamu, apa yang kau harapkan dari masa depanmu? Makanya hari ini mengerti maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tujuan Tuhan dalam masa mudamu, mengerti kenapa Tuhan taruh kau di tempatmu hari ini. Supaya kau bisa menikmati masa depan yang Tuhan persiapkan buat kita. Yang paham boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya akan tutup dengan ini.
Nah, saya berdoa teman-teman, kita mempersiapkan masa muda kita. Next slide. Mempersiapkan diri kita sejak muda. Sama seperti Samuel, sama seperti Daud, sama seperti Paulus dan sebagainya. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mereka diberitahu visi dari Tuhan sejak dia masih sangat muda. Kita harus belajar untuk peka terhadap rencana Tuhan dari masa yang kita masih muda. Ada 3 hal bagaimana kamu bisa mempersiapkan dirimu sejak muda. Yang pertama adalah belajar untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan. Kalau bisa serius sekarang, kenapa harus nanti? Kalau bisa 4 tahun, kenapa harus 7 tahun? Yang batuk tersinggung, yang diam sedikit lagi pulang. Woi, kalau bisa pacaran kudus, kenapa harus najis? Kalau bisa bijaksana, kenapa harus bodoh? Kadang kan kita tahu, kita sering melakukan hal-hal yang bodoh, kita pura-pura gila aja. Padahal kita tahu persis setiap hal bodoh yang kita lakukan, pasti kita tuai hasilnya. Kalau bisa jujur, kenapa harus curang? Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Kalau bisa bertobat malam ini, kenapa harus minggu depan? Kalau bisa kasih putus sekarang, kenapa harus minggu depan? Kasih putus Jo malam ini, saya kasih waktu 2 menit. Kau enggak salah kasih putus malam ini, silakan. Saya serius ini. Iya toh? Kalau kau putus berdarah-darah sekarang kau menyesal. Saya tahu, saya paham. Harusnya kau putus dari 2 tahun yang lalu tuh. Cuma karena kau enggak bisa ambil keputusan itu. Putus. Bangun self branding, self branding sih, pertahanan diri, ganti foto status, not jomblo but single, waduh, single but happy gitu ya, kuliah produktif, waduh, work life balance banget deh gue gitu ya, kuliah kerja masa depan yang indah, apa itu cowok, pesetan, karena baru putus gitu ya. 2 bulan, 3 bulan, wih dia punya hidup teratur sekali. Bulan keempat, wih Didi. Untuk gua apa ayo? Tiba-tiba maksud chat, malam, aduh. Empat bulan kau bangun, kau punya pola hidup. Cuma karena satu chat, itu pun chatnya cuma MLM. Itu belum tentu malam, siapa tahu dia mau jualan sesuatu. Malam, langsung masak Indomie. Lupakan diet dan sebagainya. Woi kita sudah bangun Tuhan, aku mau fokus kepadamu karena semua laki-laki menyakiti hatiku. Tuhan jauhkan aku dari laki-laki buaya dan kurang ajar dalam hidupku. Tiba-tiba di chat, halo. Wih runtuh semua pertahanannya kita. Saya kasih tahu, kalau ada satu hal yang kau tahu bahwa itu tidak benar di hadapan Tuhan dan Tuhan jelas bicara sama kita hari ini, kalau bisa lakukan sekarang, kenapa harus nanti? Kalau kau sudah putus 339 kali, kenapa harus tunggu 340? Kalau kau sudah tahu kau punya laki-laki itu tidak bisa diharap. Laki-laki yang kita ini mau cinta Tuhan, dia mau kita cinta iblis. Kasih tinggal sudah, kenapa harus tunggu nanti? Selagi masih ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan, belajar mengambil keputusan, katakan amin. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita dari masih sejak muda, belajar untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan. Setiap masa, setiap waktu ada kesempatan, dan setiap kesempatan ada waktunya. Kalau masanya kuliah, kuliahlah dengan benar. Akan ada masanya bekerja, bekerjalah dengan benar. Belajar untuk mengerti waktu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya masa muda itu adalah masa menabur. Kalau kamu menabur banyak hari ini, dengarkan baik. Kau akan menuai banyak kemudian hari. Tapi kalau kau malas hari ini,
Apa yang kau mau tuai kemudian hari? Saya mau kasih tahu. Anak-anak muda yang mencurahkan keringatnya di bawah kaki Tuhan hari ini, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkorban dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu memperhatikan dengan baik dan Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Katakan amin. Saya punya orang tua itu gembala, dia selalu kesaksian berulang kali begini. Dia itu saksi hidup pekerjaan Tuhan. Anak-anak youth yang dia ingat mukanya, kenapa dia ingat mukanya? Karena dia dulu kan ketua youth. Kenapa dia bisa ingat mukanya setelah bertahun-tahun? Karena setiap hari dia ketemu di gereja. Dan dia bilang begini, semua anak youth yang saya sering lihat di gereja, dia makan di gereja, dia bersihkan gereja, dia melayani di gereja, dia beri waktu untuk Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Orang-orang itulah yang hari ini Tuhan angkat hidupnya dan Tuhan pakai itu memberkati gereja. Tuhan tuh tidak akan berutang dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah berutang, katakan amin. Dan kalau kita hari ini sedang bercanda, kita hidup tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, kita habiskan waktu kita cuma untuk savage dan apapun itu. Saya percaya Tuhan tidak iseng lahirkan kamu cuma untuk naikkan rank Mobile Legends-mu. Kalau ada yang mau pulang sekarang, waktu udah tepat, dipersilakan. Iya, karena kau harus ngerti, kalau Tuhan serius sama hidup Daud, Tuhan serius sama hidup Samuel, Tuhan serius sama hidup Paulus, Tuhan serius sama hidup Yeremia, Tuhan juga serius sama hidup kamu. Bahkan dalam kandungan dia sudah buat cerita tentang hidupmu. Masa kau habiskan 20 tahunmu untuk ML saja? Mobile Legend ya. Yang kedua, kenapa Tuhan persiapkan kamu dari sejak muda? Bagaimana kamu persiapkan diri sejak muda? Yang pertama, hargai waktu yang Tuhan berikan. Yang kedua, rela bayar harga. Bayar sekarang. Bayar sekarang. Karena kalau kau nggak bayar sekarang, kau akan bayar nanti. Makanya saya bilang, pasangan-pasangan kalau kau lagi pacaran, bayar harga sekarang. Karena kalau kau nggak bayar dalam waktu masa pacaran, kau akan bayar dalam waktu masa pernikahan. Semua kelalaian dalam masa pacaran akan kau bayar dalam masa pernikahan. Makanya ini yang dengarkan baik. Kalau kau dari masa pacaran kau tidak jujur, kau sudah tipu-tipu. WhatsAppmu ada 3. Satu hari kau akan menjadi penipu yang ulung. Kau akan menjadi suami yang menipu. Itu bukan nanti, itu sekarang dari baik. Makanya kenapa harga yang kita bayar itu harus dibayar dari masa muda kita. Karena ini masa menabur. Masa mudamu itu masa menabur. Kalau kau cinta Tuhan dari sekarang, kau bayar harganya. Mungkin dalam masa-masa yang orang lain bisa pakai untuk hangout. Orang lain bisa pakai untuk having fun. Tapi kau serius bayar harga hari ini. Dengarkan baik, kau akan menuai di masa tuamu. Malah sebaliknya, orang yang sibuk untuk hal-hal yang tidak berguna hari ini, dia akan bayar di masa tuanya. Makanya Tuhan persiapkan kita dari masa muda. Dan bagaimana caranya kau persiapkan dirimu? Milikilah hati yang rela untuk bayar harga, apapun yang sedang kau bayar hari ini. Termasuk dengan hati yang berusaha untuk mengasihi keluarga, mengasihi orang tua. Mungkin terlalu mahal harganya buat kau, tapi saya mau ajak kita, yuk bayar harganya hari ini. Bayar harganya hari ini. Hargai waktu, gak selamanya kita punya waktu. Kalau ada harga yang bisa kita bayar, bayar hari ini. Dan yang terakhir, saya bagi-bagi aja apa yang saya bisa bagi. Saya percaya Roh Kudus bicara buat kita. Bagaimana kamu mempersiapkan dirimu dari masa muda? 1, hargai waktu yang Tuhan berikan. Kita bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang kedua, belajar bayar harga seberat apapun yang sedang kau bayar hari ini. Kalau kau kuliah, kuliahlah sungguh-sungguh, bayarlah harganya. Kalau kau mengasihi Tuhan, melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bayar harganya. Kalau hari ini ada sesuatu yang mengecewakan, mungkin itu harga yang kau harus bayar. Kalau hari ini kau melayani Tuhan dengan sungguh, kau mengalami beban yang berat, mungkin itu harga yang harus kau bayar. Bayar harganya, bayar harganya. Persiapkan dirimu masih sejak sangat muda, maka kau akan menuai di masa tua. Katakan amin.
Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir, saya undang well singer ke depan. Bagaimana kamu persiapkan dirimu sejak masih muda? Menurut saya yang ketiga adalah belajarlah setia dalam hal-hal kecil yang Tuhan izinkan. Saya nggak tahu apa saja yang Tuhan percayakan kepada kamu hari ini, tapi orang yang pandai mengerjakan apa yang kecil adalah orang yang siap untuk dipercayakan hal yang besar. Kalau kau merasa terlalu besar untuk pekerjaan yang kecil, sebenarnya kau seorang yang terlalu kecil untuk pekerjaan yang besar. Saya ulang sekali lagi, mungkin ada yang lapar, tidak konsen. Kalau kau merasa kau terlalu besar untuk pekerjaan yang kecil, sebenarnya kau adalah seorang yang terlalu kecil untuk pekerjaan yang besar. Kalau kau rasa sapu-sapu gereja saya, kau udah tahu siapa saya? Buka aku Instagramku. Kau udah tahu siapa saya? Kau suruh Kak sapu pel gereja. Halo Agnes Monica. Kalau kau merasa terlalu besar untuk pekerjaan yang kecil, sejujurnya kaulah orang yang paling kecil untuk dipercayakan perkara yang besar. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kita, teman-teman muda, halo, kita ini suka yang besar-besar, tapi kita nggak pernah tertarik untuk setia pada hal yang kecil. Padahal saya percaya begini, memang nggak selalu yang setia dalam perkara kecil pasti dipercayakan perkara besar. Mungkin sampai kita juga tua, kita tetap mengerjakan perkara yang kecil. Tapi buat saya begini, apa yang kecil dan setia kita kerjakan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mungkin untuk itulah Tuhan ciptakan kita, Tuhan panggil kita. Maka dengarkan baik, kau sudah mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan. Katakan amin. Bukankah mengerjakan apa yang Tuhan mau lebih penting daripada mengerjakan apa yang dianggap besar? Kadang kita pengen ngerjain yang besar. Tapi saya mau kasih tahu kita, ini sebuah hal, sesuatu yang membukakan pikiran kita. Cukup besar hatikah kita untuk menerima, kalaupun Tuhan izinkan kita lahir untuk dipercayakan mengerjakan sesuatu yang kecil? Saya akan tutup dengan kisah Daud. Daud itu, saya suka sekali kalimatnya, Alkitab catat. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saya berdoa, apapun yang sedang dipercayakan Tuhan kepadamu, maupun kecil, maupun besar, kau tetap setia, supaya kau pun disebut sebagai seorang yang melakukan kehendak Allah pada zamanmu. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Ada lagu bagus itu, teman-teman tahu gak ya? Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi katakan, sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi dengan sungguh katakan, sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita dengan
mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Musik bermain dengan pelan. Saya nggak tahu firman Tuhan ini malam ini untuk siapa, tapi saya mau dorong kau harus minta mimpi dan penglihatan. Kau harus minta mengerti apa jadi tujuan Tuhan, supaya kau tahu bahwa Dia serius sama hidup kamu. Dengarkan baik, Tuhan tidak rencanakan kamu hanya untuk gagal. Tuhan tidak rencanakan kau hanya untuk menjadi sial. Tuhan punya maksud dan tujuan yang besar. Dengarkan baik, secara profetik saya berdoa malam ini Tuhan bukakan hatimu, Tuhan bukakan matamu, kau melihat dengan jelas tujuan Tuhan dalam hidupmu. Malam ini Roh Kudus bicara kepada kau, Dia kasih tahu kau bahwa kau diciptakan untuk maksud yang indah. Dia nggak iseng taruh kamu di keluarga kamu. Tuhan justru mau kerjakan sesuatu melalui kamu dalam keluarga kamu. Dia nggak iseng taruh kamu di kota Makassar. Sekalipun kau berontak, Tuhan kenapa Makassar? Tuhan gak iseng taruh kamu di sini. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, Dia sudah catat bahkan sebelum kau lahir. Tuhan itu sangat spesifik. Dia sangat detail. Dia tahu maksud dan tujuannya untukmu. Dia kenal kau dengan baik. Kalau hari ini kau sibuk menyalahkan keadaan, kau sibuk menyalahkan situasi, kau sibuk menyalahkan hidupmu, kau hanya tidak pernah berusaha untuk mencari tahu maksud dan rencana Tuhan. Saya berdoa, saya sungguh berdoa, malam hari ini ada hati yang dibukakan, ada mata yang dibukakan. Kau bisa melihat dengan jelas apa tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kau mengerti mengapa kau mengalami penderitaan yang kau alami hari ini. Bukan untuk menghancurkan engkau, bukan untuk membunuh engkau, tetapi untuk sesuatu yang berharga. Tolong kami Tuhan, buka kedua tanganmu. Sebab Engkau Tuhan. Iya, mari minta pada Tuhan tunjukkan padamu. Dan penglihatan. Ajar pada kami Allah. Tunjukkan pada kami Tuhan. Tunjukkan pada kami Bapa. Angkat dua tanganmu, angkat dua tanganmu. Minta dengan sungguh sebab Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan. Dia yang Maha Tahu. Malam hari ini Dia beri kau mimpi. Dan Dia berikan kau penglihatan. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja buat kami. Semakin jelas. Semakin jelas. Kami mengerti maksud Tuhan. Kami mengerti tujuan Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, angkat tanganmu tinggi, katakan, ini iman kami Allah sebab Kau Tuhan. Terimalah mimpi dari Tuhan. Terima visi dari Allah. Terima penglihatan dari Tuhan. Semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Kau mengerti hari ini. Kau mengerti tujuan Tuhan. Kau mengerti tujuan Allah. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Dalam nama Yesus. Buka dua tanganmu. Tuhan tak pernah iseng dalam hidup. Dia punya maksud buat engkau. Ada tujuan buat engkau. Cari Dia lebih sungguh. Cari Tuhan lebih sungguh. Sibuk cari maksud Tuhan. Lebih daripada sibuk menyalahkan keadaan. Dia tidak izinkan dengan sengaja. Ada maksud Allah. Belajar cari tahu. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
lepaskan apa yang harus kau lepaskan. Tuhan akan berikan apa yang jadi bagian dalam nama Yesus. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang dan penglihatan. Kami mengerti malam ini Tuhan. Kami mengerti malam ini. Kami mengerti malam ini. Haleluya. Teman-teman saja nyanyikan dengan imanmu, katakan sebab Kau Tuhan. Sebab minta malam ini Tuhan jelaskan padamu, Tuhan tunjukkan padamu. Dalam nama Yesus. Buat kami mengerti, buat kami melihat. Kau akan melihat dengan jelas maksud dan rencana Tuhan. Kau akan melihat dengan jelas. 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 Bolehkah saya minta wanita saja katakan, sebab Kau Tuhan. Minta malam ini. Siapa yang pun Tuhan gerakan untuk kita doakan, silakan. Dan penglihatan dalam nama Yesus. Dengarkan baik. Mari kau pria minta sama Tuhan malam ini, katakan sebab Engkau, Kau yang tahu, Kau yang beri mimpi dan penglihatan. Jangan sia-siakan masa mudamu. Saya percaya malam ini Tuhan akan perjelas panggilannya buat kita. Tuhan mengerti kenapa kau dilahirkan di generasi ini. Dan Tuhan akan persiapkan kau untuk sesuatu yang besar. Dengarkan baik. Kalau kau selama ini menyanyiakan masa mudamu, hari ini mulai serius dengan hidupmu. Supaya kau bisa menuai apa yang Tuhan siapkan di masa depanmu. Tuhan tidak bercanda pada generasimu. Tuhan sedang persiapkan engkau. Bangun dengan baik hidupmu. Dan kau akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Hamba sudah selesai. Hamba kembalikan hormat kemuliaan buat Tuhan. Kau yang layak terima segalanya. Kau yang dipuji dan kau yang ditinggikan. Berdoa, bersyukur. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman Tuhan. Yang sudah mengerti dan menerima yang terbaik dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan sayang kita. Love you guys. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih kepada Kak Peter yang telah membagikan sebagian kecil daripada firman Tuhan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di depan saudara-saudara sekalian terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional gereja, pastori. Dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur kebaikan Tuhan selalu nyata atas kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Engkau yang berkati apa yang kami berikan ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dijalankan mulai dari
jemaat Tuhan. Dipersilakan persembahan pujian dari PMK Nitro. Jadi teman-teman PMK Nitro ingin melakukan pencarian dana. Jadi sambil mereka bernyanyi, mereka akan menjalankan pundi. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan seperti khotbah yang Kak Peter bilang tadi, ini waktunya kita menabur, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk pujiannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan kepada tim multimedia. Kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh dinyalakan lampunya? Lincah memang asernya ya. Oke, baik, pengumuman yang pertama, segenap gembala sidang dan jemaat GBI Oikumene mengucapkan terima kasih kepada Peter yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati, boleh angkat tangan. Tos kanan kirinya langsung, nah gitu ya, biar gak usah turun lagi. Oh haleluya. Baik, pengumuman yang pertama, minggu ini kita tidak ada kegiatan seperti biasa. Karena kita mau persiapan Natal kita, boleh ditampilkan Natal kita? Oke, Natal kita akan dilaksanakan di tanggal 6 Desember 2024, itu hari Jumat. Lokasinya di Hotel Unhas. Ya, nanti kita akan dilayani untuk WL sama Fandi Santoso, vokalis Krispati, dan untuk firman Tuhan kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Ezra Albert Soru, bukan Ezra Dwi Putra ya, salah gitu ya. Ya, jadi Pendeta Ezra akan melayani kita. Jadi pastikan kita datang dengan teman-teman kita. Ajak sekampung. Yang setuju katakan amin. Ya, sekampung ya. Awas kalau tidak ada sekampung saya tagih. Oke, baik, itu yang pertama. Jadi datang
Lalu kemudian kita sama-sama rasakan lawanan Tuhan. Sekalian saya mau laporkan bahwa saat ini dana yang terkumpul dari total target sekitar 95 juta, baru terkumpul sekitar 75 sekian, jadi kita masih kurang banyak. Gitu. Jadi bagi adik-adikku sekalian yang mau edarkan proposal bantu boleh juga, untuk misalkan mau menabur juga nyanyiman boleh juga. Saya yakin kita semua di tempat ini orangnya kalau ditantang untuk menabur pekerjaan Tuhan mau semua. Yang mau katakan amin. Oke, aminnya kayak terpaksa gitu ya. Oke, nah itu dia, jadi jangan lupa ya, kalau bagi yang mungkin ada pamannya yang sultan, boleh hubungin kita biar kita kasih masuk di sana proposal gitu ya. Gitu ya. Oke, baik itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adikku sekalian yang baru pertama kali hadir di ibadah kita yang ketiga di GBU Kumene, kita sebutnya ibadah Gold Sisi. Gitu ya. Nah di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada form selamat datang yang kecil yang nongol sedikit warna putih. Teman-teman asar boleh ada pulpen yang mungkin bisa dibagikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir silakan diisi, nanti di belakang ada kita siapkan souvenir cantik dari gereja. Gitu ya. Nah silakan nanti ditukarkan yang sudah diisi form selamat datangnya. Jadi kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama. Kalau belum punya tempat ibadah yang tetap, boleh kita kembali lagi minggu depan beribadah di tempat ini. Yang mau katakan amin. Kamu sudah lama, amin terus. Oke baik, gitu ya. Nah yang kedua, di asar teman-teman asar juga ada form doa. Ya, jadi teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa, itu ada form doa, silakan diambil, ditulis, nanti diberikan lagi nanti pada saat pulang, supaya nanti kita doakan. Kita sudah punya tim doa di sini dan mereka berdoa setiap Selasa dan setiap Jumat. Nama menara doanya yaitu Menara Doa Pondok Daud gitu ya. Jadi silakan diisi, nanti kita akan doakan. Bahkan kalau mau didoakan nanti sebelum pulang juga boleh, tinggal ngomong ya. Gitu. Jadi silakan diisi. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu melayani di tempat ini. Nah, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada barcode yang kecil sebelah kiri, pojok kiri bawah. Itu adalah link untuk pendaftaran pelayanan. Nah kalau sudah ngisi link itu nanti ada tim pastoral yang akan menghubungi untuk mengikuti kegiatan pertemuan pra pelayanan gitu ya. Nanti akan diberikan pembekalan sedikit dari teman-teman dan dari saya, baru nanti akan join bergabung. Gak usah takut, di sini kita bertumbuh bersama. Gitu ya, ada teman-teman yang baru belajar pakai Pro Presenter, sebelumnya isi worship. Enggak apa-apa, nanti kita akan belajar bersama-sama. Di sini bahkan jadi operator isi worship itu ada ujiannya. Gitu ya, jadi kalau Anda kurang stres di kampus, di kuliah, boleh join ke sini lebih stres lagi. Gitu ya. Karena ada ujiannya, banyak kan Pro Presenter ada ujian. Gitu ya, saya juga tidak menyangka. Terima kasih Hakia atas kesulitan hidup yang kau tambahkan kepada kami. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang saya lihat ternyata ujiannya membuat mereka fun gitu lah. Ujiannya itu cuma menampilkan apa-apa gitu. Gitu ya. Jadi silakan yang mau boleh bergabung bersama-sama dengan kita melayani Tuhan di tempat ini. Lalu bagi yang ingin dibaptis secara selam, silakan juga daftar. Di link yang di situ ada ya, atau hubungi saya atau nomor admin Gold Sisi. Kita akan adakan baptisan setiap 3 bulan, jadi akhir Desember nanti kita akan adakan baptisan selam gitu ya. Nah itu yang berikutnya. Berikutnya untuk seluruh panitia Natal hari Selasa ini kita ada doa bersama jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi, salah. Bukan, ya sampai jam 7 ya, setelah itu akan latihan. Gitu. Nah teman-teman yang mau terlibat dalam acara Natal, kita masih butuh banyak untuk drama gitu ya. Kemarin kita cari Tuhan Yesus. Iya, saya mengajukan tapi enggak boleh. Berat katanya, botak kan gitu. Gitu ya. Nanti disusah dicariin wig-nya. Gitu. Jadi yang apalagi bentuk badan sudah bukan kayak Tuhan Yesus, lebih mirip sama Matius pemungut cukai. Ya. Bukan mirip lagi sebenarnya kan begitu ya. Jadi gitu ya. Jadi silakan yang mau bergabung nanti hubungi teman-teman asar atau Kak saya mau bergabung Kak, enggak apa-apa biar saya jadi pohon atau jadi domba. Gitu, enggak apa-apa. Silakan nanti ya. Mereka teman-teman sudah siapkan, jadi jangan ragu bergabung gitu. Oke, baik itu kira-kira yang pengumuman tambahan dan jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah lagi di tempat ini, ibadah yang ketiga. Jadi silakan nanti datang lagi di tempat ini, kita menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Yang mau katakan amin. Enggak ada lagi ya, aman ya. Oke,
Tapi minggu depan ya Bordinia, saya mau beritahu sedikit teman-teman yang belum tergabung dalam Ground, ayo gabung dalam Ground. Karena gereja ini adalah gereja yang mengutamakan pemuritan, makanya kita nggak ada ibadah di tengah-tengah ibadah pemuda lagi. Mungkin bertanya ibadah pemuda yang nggak ada. Gitu ya, jadi kita lebih fokus kepada kegiatan pemuritan. Nah, Ground masing-masing wilayah sekarang sudah dipecah. Minggu depan kita akan doakan semua pengurus-pengurusnya. Kita akan doakan semua ground leadernya. Jadi bagi yang belum masuk di ground leader, masuklah di sana. Supaya kita mempersiapkan diri. Masuk ground ngapain Kak? Itu salah satu poin yang kedua, bayar harga. Yang mau katakan amin. Ya, mending bayar harga di muda daripada bayar harga di tua nanti. Capek, sudah tua kan gitu ya. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Mari kita beri sekali lagi tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi demikian pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Jemaat Tuhan, teman-teman semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Katakan Engkau besar Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi naikkan pengagungan syukurmu, katakan, sebab Kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau. Berikan suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Kami merasakan Tuhan sangat cinta sama kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang kami alami. Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini Tuhan, kami mau membawa pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat kami semua yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus telah memberkati kami Tuhan dengan firman Tuhan. Tuhan telah tanamkan firman Tuhan itu dalam hati kami. Sehingga Tuhan Yesus ada sukacita yang kami dapatkan. Ada jawaban yang kami dapatkan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kami yang terbelenggu Tuhan dibebaskan oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan malam hari ini. Apapun bentuk pelayanannya Tuhan. Di depan kamera, di belakang kamera Tuhan. Mereka yang menjadi parking ministry Tuhan. Yang memasak di dapur, kami berdoa Tuhan. Biar terus Tuhan urapi, Tuhan pakai. Setiap tangan kami, setiap senyuman kami, suara kami Tuhan dipakai lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Bukan kami Tuhan yang nampak, tapi kemuliaan Tuhan yang nyata melalui pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami mau berdoa Tuhan buat kami semua malam hari ini juga Tuhan. Mungkin ada yang dalam keadaan berbeban berat, ada yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kalau kami ada malam hari ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang besar. Tuhan mau Tuhan Yesus supaya kami menemukan sukacita. Kami mau Tuhan Yesus, meskipun dalam keadaan kelemahan kami Tuhan, kami tetap memandang Tuhan kami yang baik. Tuhan kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Apapun kondisi mereka Tuhan, kendala yang mereka alami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan menyertai mereka, aktivitas mereka, atau mungkin sakit penyakit mereka Tuhan yang sembuhkan. Tuhan, ataupun Tuhan Yesus hari ini yang dalam keadaan yang mungkin mulai menjauh dari komunitas, yang mulai menjauh dari-Mu Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang rangkul kembali dengan caranya Tuhan. Tuhan yang panggil mereka kembali Tuhan Yesus untuk punya kerinduan yang besar mencari Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus buat kami anak-anak-Mu yang masih muda Tuhan. Kami berdoa buat pendidikan kami, buat cita-cita kami serahkan di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan Yesus, apapun panggilan Tuhan dalam hidup kami berserah kepada Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang menyertai kami Tuhan, di kuliah kami, di pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, semuanya berhasil karena ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan Yesus teman-teman kami juga Tuhan dalam masa ujian mereka hari-hari ini, persiapan mereka Tuhan, berkati Tuhan yang memberikan hikmat dan membuat perbedaan di sana Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kota di mana kami tinggal, kota Makassar. Kami percaya Tuhan kota ini ada dalam hatinya Tuhan, dan Tuhan terus mengerjakan damai sejahtera di kota ini, terus ada kedamaian, ada keamanan di bangsa ini. Terlebih lagi ada penuaian jiwa yang besar yang Tuhan kerjakan Tuhan. Pakai kami Tuhan anak-anak-Mu, pakai gereja-gereja-Mu di kota ini Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami di kota ini Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, setiap orang bisa mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus, kami berdoa biar terus ada damai sejahtera-Mu, pemimpin yang baru, memimpin dengan otoritas yang daripada Tuhan. Sehingga bangsa ini terus maju Tuhan, terus dalam jalannya Tuhan. Tuhan yang memerintah, memakai anak-anak-Mu Tuhan Yesus di pemerintahan, supaya bangsa ini makin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa Tuhan hari ini buat kami sebagai anak, buat kami sebagai saudara, kami sebagai orang tua. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk membawa kakak kami, adik kami Tuhan, anak kami, orang tua kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah apapun, siapapun yang kami rindukan Tuhan Yesus untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa biar ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami tidak sendirian dan kami percaya ada kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus dimanapun orang tua kami berada saat ini, mungkin yang ada berada di kampung Tuhan atau bersama dengan kami, biarlah Tuhan yang memberikan umur yang panjang buat mereka, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, menjadikan mereka berkat Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Kami juga rindu untuk berdoa bagi orang tua rohani kami di tempat ini Tuhan. Ibu gembala kami Tuhan, pada masa tuanya Tuhan pakai, Tuhan pelihara Tuhan. Buat hidupnya bahagia di masa tuanya Tuhan. Berkati kesehatannya, damai sejahtera penuh, sukacita penuh dalam hidupnya Tuhan. Bahkan berkati anak cucunya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, ada penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus, Kak Esra, Kak Debbie Tuhan Yesus sebagai mentor rohani kami di tempat ini. Terus Tuhan yang memberikan pengurapan yang baru, Tuhan yang bukakan isi hatinya Tuhan, menaruh isi hati Tuhan dalamnya Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan, visi misi yang dari Tuhan itu yang disampaikan kepada kami anak-anak Tuhan. Pakai juga anak-anak-Mu pengerja di tempat ini Tuhan, Kak Peter, Tuhan Yesus, Anjas, bahkan Tita kami serahkan dalam tangan Tuhan, melayani dengan hatinya Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga pelayanan mereka pelayanan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kami, tak mampu kami ucapkan dengan kata-kata kami Tuhan, karena apa yang kami alami dari Tuhan sungguh terlalu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni pelanggaran kami Tuhan, mungkin di dalam ibadah kami tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mungkin di tengah-tengah ibadah kami main-main sehingga kami tidak mendapatkan apa yang Tuhan rindukan melalui firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, atau mungkin dalam pelayanan kami mau menampilkan skill kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami bawa semuanya di bawah kaki Tuhan, dan hanya kemuliaan Tuhanlah yang terjadi melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan.
Ini doa kami Tuhan. Ada banyak hal yang ingin kami minta kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan telah lebih dahulu mengetahui isi hati kami dan kerinduan kami. Berkati juga Kak Peter Tuhan yang telah menjadi alat-Mu bagi kami semua, memberkati kami semua hari ini. Pakai lebih lagi Tuhan kemana kakinya melangkah, apapun yang diucapkan bibirnya semuanya mengandung berkat dan kuasa yang daripada Tuhan. Berkati juga teman-teman yang ikut dengan Kak Peter Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi membawa damai sejahtera Tuhan. Setiap apa yang mereka lakukan di luar sana memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ini doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan, dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, Roh Kudus yang adalah Roh Allah, menyertai kita semua dalam kuasa dan otoritas ilahi, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan bersaat teduh sejenak.